Hi good people, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi hari ini aku bakal bawain cerita buat kalian. Meanwhile as always, aku getting ready. Aku tuh baru bangun tidur ya, maka aku tuh pakainya piyama nih. Ini aku pakai piyama karena aku barusan aja bangun tidur. Aku tuh udah jam 10, kayaknya aku harus ada di art exhibition dan sekarang masih pagi banget. So, kita bakal langsung aja getting ready dan aku bakal ceritain ke kalian sebuah cerita yang benar-benar bikin otak aku sakit. Cerita kali ini benar-benar bikin jantung aku tuh hampir jatuh ke ujung jurang. Saking benar-benar mind blowingnya cerita ini. Aku baru tahu kalau ada orang yang sekeji ini dan sekejam ini kalau udah urusannya bisnis, urusannya udah duit, bahkan keluarga sendiri. Dan endingnya benar-benar plot twist dan benar-benar gak ketebak. Jadi aku ngerasa banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Yuk kita gak usah lama-lama lagi. Yuk kita langsung aja masuk ke background ceritanya. Jadi teman kita yang cerita ini namanya Putri. Putri ini usianya 33 tahun. Dia sudah memiliki keluarga dan memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Riko berumur 8 tahun dan Reina berumur 5 tahun. Mereka tinggal di rumah suami Putri yang bekerja sebagai co-pilot salah satu maskapai penerbangan. Tapi mereka nggak tinggal berempat nih, karena di rumah itu juga ada 1 orang perempuan bernama Ritna. Ritna ini adalah adik kandung dari Putri. Nah kebetulan si Ritna ini memang lagi berkuliah nih di kota tersebut. Jadi ibu Putri itu menyarankan agar si Putri itu mau menampung Ritna di rumah. Sekalian nih si Ritna bisa bantu-bantu Putri buat ngurusin Riko sama Reina. Memang jarak umur antara Putri dan juga Ritna ini cukup jauh. Putri itu anak pertama dari 5 bersaudara, sedangkan si Ritna ini anak paling kecil. Jadi jaraknya ada kali 12 tahunan. Oke, jadi itu kurang lebih cerita dan background keluarganya si Putri. Sekarang kita bakal lanjut langsung ke ceritanya. Putri ini memiliki bisnis online sebagai reseller body care dan juga skincare. Salah satu artis sensasional yang mulutnya pedes banget di Jakarta. Kalian pasti tahu lah, ini artisnya lumayan terkenal. Putri sendiri sudah resmi menjadi reseller brand tersebut kurang lebih 1 tahun di daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Menurut Putri penghasilannya lumayan nih, apalagi di saat itu artis yang bersangkutan ini lagi naik daun karena sinetron yang lagi dibintangi. Apalagi puncak-puncaknya di bulan Mei nih, karena banyak artis-artis pada mengendorsekan produk skincare-nya. Jadi bisa ada kiriman 20 body lotion setiap harinya. Itu buat online aja loh, belum terhitung offline store. Jadi Putri ini memiliki toko kecil-kecilan di depan rumah gitulah. Dia sebut itu offline store, yang biasanya emang yang beli kayak tetangga, orang-orang yang lewat, kayak gitu. Nah kebetulan aja waktu itu anaknya yang cowok bernama Riko itu juga habis sakit nih. Jadi Putri ini lumayan kewalahan ngurus toko online sama offline. Di situ adiknya Putri, si Ritma, ini ikut turun tangan dengan ngebantuin Putri packing-packing sambil jagain toko di depan rumah. Selama Ritma bantuin jagain toko, Putri ini bilang kalau setiap bulannya dia akan menggaji Ritma kurang lebih 1 juta rupiah. Dan itu bisa aja naik kalau misalnya penjualan mereka naik. Maksud dari Putri di sini sekalianlah Ritma itu buat nambah-nambah uang jajan. Tapi di satu sisi Ritma ini malah nggak mau guys. Udah mbak, nggak usah, nggak apa-apa. Aku udah diizinin tinggal di sini aja, udah bersyukur banget kok. Toh ya sekarang lagi kuliah online, jadi nggak terlalu sibuk. Nggak apa-apa deh, ambil aja duitnya. Mbak juga seneng kok kalau kamu bantu-bantu di sini. Kalau memang penjualannya makin lancar, nanti mbak tambahin lagi. Dan bener aja gengs, penjualan body lotionnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan tuh makin bagus. Apalagi toko offline yang awalnya iseng-iseng buka di depan rumah, malah membeludak dong. Bahkan omset perharinya bisa mengalahkan omset toko online di Bendera Oren. Yang awalnya Ritna ini hanya bantu-bantu, iseng-iseng, malah kerja full time di sana. Bahkan Putri dalam sebulannya harus merestock produk dia sebanyak 2 kali, saking ramenya. Kurang dari 3 bulan si Putri ini berhasil nih merenovasi garasi mobilnya menjadi toko skincare kecil-kecilan gitu lah. Jadi emang usahanya booming banget ya. Ini skincare-nya apaan sih? Dan setelah toko kecil-kecilan di garasi itu buka, dia mulai nih nambah-nambah stok skincare dari produk-produk artis yang lainnya. Pada bulan Agustus akhir, Putri ini sudah memiliki 2 pegawai untuk bantu dia packing-packing, jaga toko offline-nya dia, dan juga menjadi admin. Pokoknya ya, saking larisnya dalam 3 bulan dia
dia kerja, dia itu bisa beli mobil Agya terbaru. Ditambah lagi, ini yang lebih mind blowing nih, ditambah lagi, saking dia ini jadi reseller yang benar-benar aktif, si artis itu ngundang dia ke acara ulang tahun si artis. Menurut Putri, nggak semua reseller itu bisa diundang di acara itu. Hanya reseller yang aktif dan memiliki minimum omset tertentu yang mendapat undangan. Kalian tahu nggak sih yang kasihan itu siapa? Tetangganya Putri. Jangan iri, jangan iri, jangan iri Dengki. Tetangganya yang awalnya nyuruh anaknya jadi PNS, nggak usah nak, jadi reseller skincare aja. Kayaknya aku juga deh, kayaknya aku juga ingin beralih menjadi reseller skincare. Kenapa? Karena capek-capek aku bikin YouTube, aku nggak pernah diundang ke acara ulang tahunnya artis. Ini Putri 3 bulan udah langsung diundang ke acara ulang tahunnya artis nih. Si Putri auto langsung jadi sosialita nggak sih? Minimal kita hidupnya gini-gini aja. Jangan iri, jangan iri, jangan iri Felin. Sampai pada suatu malam, si Ritma ini datang ke kamarnya Putri sambil membawa handphone admin. Mbak, rasanya ini HP admin perlu beli baru. Lemot banget pas ngetik, soalnya chat-chat yang masuk lewat WA lumayan banyak. Oh ya udah deh, coba Mbak beli baru ya. Gini Mbak, Ritma nggak enak nih ngomongnya sama Mbak. Kenapa deh, ngomong aja. HP Ritma juga lagi bermasalah, tombol home-nya nggak bisa dipencet. Oh alah, ya udah sekalian aja Mbak beliin kamu HP baru. Kamu mau merek apa? Sembarang deh Kak, yang penting bisa buat sosmedan. Oke deh, dari situ Putri mengorderkan 2 HP baru di toko online. Satunya buat HP admin dan satunya untuk Ritma. Dia ngebeliin Ritma iPhone 12 Pro Max. Menurut Putri sebagai tanda terima kasih karena Ritma mau mengelola toko offline dan online dengan sangat baik. Di situ tuh Ritma tuh seneng banget dapat HP baru. Ya iyalah, siapa yang nggak seneng dapat iPhone 12 Pro Max cuma-cuma? Saking senengnya, satu keluarga besar tuh dikabarin nih kalau Putri ngebeliin dia HP, kayak semacam rasa bersyukur gitulah. Di hari-hari berikutnya si Ritma ini makin dekat sama Putri. Hampir setiap malam Ritma itu datang ke kamar hanya untuk sekedar ngobrol sama Putri ataupun ngomong-ngomongin bisnis-bisnis yang lagi dijalanin sama Putri. Putri di satu sisi juga makin percaya nih sama Ritma yang becus banget mengelola tokonya. Sempat beberapa kali dia meninggalkan Ritma di rumah buat jalan-jalan ke luar negeri bareng satu keluarga. Ingat ya, suaminya Putri ini co-pilot. Jadi suaminya ini dapat semacam privilege dari kantornya, kayak penerbangan gratis untuk satu keluarga dan sebagainya. Cuma dulunya si Putri ini selalu nggak bisa berangkat karena bingungin toko jualannya. Kalau sekarang bisa lumayan bebas lah karena ada Ritma yang ngurusin tokonya semua. Jahat banget sih si Putri, masa adiknya nggak diajakin? Iya, karena si Ritmanya sendiri nggak mau. Dia takut naik pesawat. Tapi setiap kali pulang dari jalan-jalan, si Putri ini pasti bawain oleh-oleh kok buat Ritma. Dan oleh-olehnya nggak kaleng-kaleng. Oleh-olehnya tuh nggak cuma kayak gantungan kunci, coklat-coklatan, kayak magnet-magnetan. Bukan. Hayo siapa nih yang punya temen kalau setiap habis dari luar negeri itu oleh-olehnya sama aja. Kayak kalau nggak gantungan kunci, magnet, coklat. Hayo, siapa? Aku atau kalian sendiri jangan-jangan. Putri ini ngasihnya nggak main-main. Pernah pas dia ke Turki, Putri ini ngasih oleh-oleh liontin emas berbentuk tulisan Allah gitu dalam bahasa Arab. Dan pernah nih waktu itu dia pergi ke Korea, dia ngebawain 1 dus make up penuh dengan make up Korea. BTW Putri, butuh adik lagi nggak ya? Ini nih, concealer aku udah habis Putri. Aku bisa kok jaga toko, bisa jadi admin, bisa jadi reseller. Cuma sering-seringnya datang ke Korea. Udah mau habis Putri. Kalau emang Putri butuh, kan udah ada emailnya ya, tinggal hubungin aku aja. Pokoknya Ritma ini bener-bener di-treat kayak adik kesayangan. Sampai keluarga-keluarga yang lain pada iri dengki. Jangan iri. Sampai pada suatu hari penyakitnya Riko ini muncul lagi. Jadi Riko ini mempunyai penyakit sinusitis. Memang si Riko, anak pertamanya Putri ini dari bayi suka sakit-sakitan. Dan sejak umur 6 tahun, si Riko ini memiliki penyakit sinusitis. Yaitu penyakit dimana setiap harinya dia bakal constantly batuk-batuk. Atau ada beberapa sinusitis lainnya yang aku tahu yang constantly kayak bersin-bersin ataupun pilek. Dan itu setiap hari. Ini bulu kucing yang beda di sini nih. Kita lanjut aja ke ceritanya.
Sempat Putri membawa Riko ini untuk terapi uap sama dokter dan batuk-batuknya cukup hilang. Tapi semenjak tokonya Putri mulai laris, kan banyak dus-dus sama kegiatan packing-packingan tuh di dalam rumah. Jadi banyak debu yang bersirkulasi dan menyebabkan si Riko ini batuk-batuknya semakin parah. Kasian banget si Riko. Bahkan setiap hari si Riko ini harus pakai masker di dalam rumahnya sendiri. Nah, tapi belakangan ini si Putri kan sering keluar negeri. Mungkin udara di luar negeri itu beda nih sama udara di Indonesia. Jadi si Riko ini berangsur-angsur penyakitnya itu mulai membaik. Nah, tapi sepulangnya dari Singapura, penyakit sinusitis yang diderita sama Riko ini mulai kambuh lagi. Sampai pada suatu malam, Riko itu harus dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis. Di malam itu, suaminya Putri lagi ada penerbangan ke Lampung, jadi Putri sama Ritma lah yang membawa Riko ke rumah sakit. Sedangkan Reina itu ditinggal di rumah karena sudah tidur pules banget. Putri gak tega buat ngebanguninnya. Saat perjalanan ke rumah sakit, badannya Riko itu gemeter parah. Dan bahkan si Riko tuh harus bernafas melalui mulut, itu pun masih kesusahan. Kondisinya sudah seperti orang sakit asma. Ritma yang menemani Riko di kursi belakang, paniknya bukan main. Ayo Riko, anak baik, bertahan ya, ini udah hampir sampai kok Riko. Ayo Riko, semangat, kata Ritma sambil nangis kejer banget di jok belakang. Dan sehingga perbuatan itu membuat Putri ini paniknya bukan main. Sampai-sampai mobil yang mereka tumpangi, mobil Agya yang baru saja Putri beli, itu mengalami kecelakaan hebat karena menabrak pembatas jalan. Mobil yang mereka tumpangi itu kondisinya miring 90 derajat dan hampir saja terbalik. Dan di saat itu juga Putri tidak sadarkan diri. Ketika Putri bangun, di sekelilingnya itu sudah ada suaminya, ayah dan ibunya, dan juga Ritma di situ menangis mengelilingi dia. Akhirnya kamu bangun, Put. Kenapa, Mas? Ya, Put, kamu koma 3 hari. Gimana kondisi Riko sama Ritma, Mas? Aku baik-baik aja, Mbak. Nggak usah khawatir. Tulang tangan kanan aku kegeser, tapi sekarang udah dipasang gip. Riko gimana? Tidak ada satupun orang di sana yang menjawab pertanyaan Putri. Bahkan setelah Putri bertanya, si Ritma itu bergegas keluar dari kamar. Sedangkan si suami tiba-tiba mulai menangis hebat. Di mana Riko? Gimana keadaannya? Jawab! Kok nggak terselamatkan, Put? Di situ Putri mulai menangis histeris. Dia terus berteriak memanggil nama Riko. Sampai-sampai 3 suster harus datang untuk menenangkan Putri. Selama 1 minggu setelah Putri tersadar, dia harus tetap dirawat di rumah sakit. Sang suami menjaga setiap malam sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan Putri. Sedangkan Ritma, ibu dan ayahnya harus kembali ke rumah sambil bergantian menjaga Putri di siang hari. Setiap siang, si Ritma ini membawakan makanan rantangan yang dimasakkan oleh ibunya Putri untuk Putri konsumsi setiap harinya di rumah sakit. Memang si Putri ini mempunyai request ya, dia itu tidak ingin makan makanan rumah sakit karena menurut dia, semakin lama dia makan makanan rumah sakit, kondisi dia semakin lemah. Jadi setiap harinya si Ritma ini harus datang ke rumah sakit sambil membawa makanan rantangan dan menyuapi Putri. Selama di rumah sakit, si Putri ini merasa kondisi badannya semakin melemah. Ditambah stres kehilangan anak sulungnya Riko, sehingga selama itu juga tidak ada satupun pihak keluarga yang berani menjelaskan kronologi kematian Riko. Karena setiap kali nama Riko disebut, Putri akan menangis emosional. Sampai di satu sisi banyak orang yang bilang kalau Putri ini sudah jatuh gila. Rit, cerita ke Mbak Rit, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Riko? Mbak istirahat aja, jangan mikir yang berat-berat. Mbak nggak mau di sini, Rit. Kondisi Mbak makin lemah. Mbak mau pulang, Mbak mau ketemu Riko. Mbak, udah Mbak, jangan banyak pikiran. Rit, tolongin Mbak itu takut Mbak nggak kuat lagi. Mbak nggak mau sampai akhir hayat. Mbak nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Riko. Oke. Di waktu hari kejadian, Mbak dan aku tuh nggak sadarkan diri. Ketika aku bangun, tangan aku udah diperban. Dan di situ ibu bercerita kalau Riko meninggal di tempat kejadian. Sekarang Riko di mana, Rit? Mbak, Riko sudah dikebumikan di saat Mbak lagi dalam koma. Rit, Mbak belum sempat ngeliat Riko buat terakhir kalinya, Rit. Mbak
gagal jadi ibu yang baik buat Riko. Mbak jahat, Rit, Mbak jahat. Setelah 10 hari berada di rumah sakit, si Putri ini memaksakan diri untuk pulang ke rumah karena dia merasa sekali lagi kondisinya semakin tidak membaik di rumah sakit. Di rumah, sang suami mengadakan pengajian serta mengundang 3 ustadz untuk mendoakan Riko dan juga Putri. Sesampainya Putri itu berdiri di depan pintu rumah, tiba-tiba ada seorang ustadz yang bangun dan dia tuh tiba-tiba menangis ketika melihat kondisinya Putri. Di situ Putri kaget dong, apa muka aku makin hancur karena aku di rumah sakit segitu lama atau gimana nih? Ini kenapa ustadznya tiba-tiba nangis? Pak Ustadz di situ mengajak Putri ke sudut ruangan yang lebih sepi. Mbak, maaf ya kalau saya lancang, tapi saya ingin bertanya, apakah ada anggota keluarga yang memakai ilmu pesugihan? Hah? Apa maksud Pak Ustadz? Saya nggak pernah ya Pak ya memakai ilmu goib, demi Allah. Begini Mbak, maaf kalau saya lancang, tapi saya melihat kalau Mbak ditempeli sosok kuntilanak merah yang ingin mengambil jiwanya Mbak. Hah? Gimana sih maksudnya Pak? Saya juga melihat sosok yang sama sedang di kuburan Riko kemarin. Dan baru saja hari ini, suami Mbak cerita ke saya kalau dia melihat sosok wanita berambut panjang, memakai baju berwarna merah, menggendong Riko, dan membawanya lari ke dalam hutan. Demi Allah Pak, saya ini nggak setega itu sama anak saya sendiri. Saya sendiri kondisinya makin lemah di rumah sakit, saking stresnya memikirkan kondisinya Riko. Apa Mbak menerima makanan dari luar selama di rumah sakit? Iya, saya sama sekali nggak makan makanan dari rumah sakit. Setiap hari adik saya Ritma itu membawakan masakan ibu saya ke rumah sakit. Mbak, saya sarankan untuk tidak menerima makanan dari orang lain. Mulai hari ini sebisa mungkin Mbak masak dan segera memakan masakan Mbak sendiri. Jangan percaya siapapun di rumah ini. Setelah pengajian berakhir, saya akan mencoba melakukan pembersihan rumah. Dan benar aja, di hari itu setelah pengajian berakhir, ayah, ibu, dan juga Ritma membantu mengantarkan 2 ustadz yang lain pulang. Sedangkan Putri dan suaminya itu menjaga rumah untuk membantu Pak Ustadz melakukan pembersihan rumah. Di dalam kamar, tepatnya di bawah kasurnya Mbak Putri, Pak Ustadz itu menemukan bungkus kain. Di dalam bungkus kain itu terdapat jenglot yang kepalanya itu ditempeli fotonya Putri. Yang dibalik foto tersebut ada semacam tulisan Arab, ditambah lagi di dalam bungkusan kain tersebut ada tanah kuburan dan juga tali pocong, dan di tubuh jenglot tersebut ada beberapa paku dan juga jarum yang ditusukkan ke tubuhnya. Di situ spontan aja Putri dan suaminya ini menangis hebat. Mereka berdua tidak menyangka ada orang yang segitu jahatnya ingin menyelakai keluarga kecil mereka. Mbak, saya akan membakar barang-barang ini. Tapi sebelumnya saya ingin memperingati Mbak. Dengan saya menghancurkan ilmu pesugihan ini, maka ilmunya akan berbalik menyerang si pengirim. Apabila si pengirim merupakan kerabat dekat, apakah Mbak ikhlas merelakan orang tersebut meninggal? Seikhlas-ikhlasnya Pak, saya tidak mau tahu. Orangnya sudah ingin mencelakai saya dan anak saya itu tidak pantas untuk hidup. Pak Ustadz, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa hubungannya dengan Riko? Ada orang yang memakai pesugihan kuntilanak merah. Pesugihan ini biasanya memerlukan tumbal manusia. Dan orang ini berusaha mencelakai Mbak Putri dengan menjadikan Mbak Putri tumbal. Hanya saja Mbak Putri ini rajin sholat dan memiliki iman yang kuat sehingga sulit sekali untuk ditembus. Maka si jin itu mengambil tumbal yang lebih lemah, yaitu Riko. Dengan meninggalnya Riko, kondisi Mbak Putri akan lebih lemah dan tidak akan bisa melawan, dan lebih mudah untuk dicelakai. Oke deh, setelah jenglot beserta barang-barang goib itu dibakar habis dan abunya dibuang ke sungai, Pak Ustadz mendoakan rumah Putri. Di hari yang sama, orang tua Putri itu kembali ke kampung halaman, sedangkan Ritma tetap tinggal di rumah Putri untuk menjaga Putri sampai ia kembali sehat. Malam itu Ritma memasak nasi ayam goreng yang diantarkan ke kamar. Sebelum Putri makan, dia teringat nih kata-kata Pak Ustadz untuk tidak makan makanan pembelian orang lain. Selama 3 hari lamanya, makan pagi, makan siang, dan juga makan malam yang Ritma berikan, itu semua Putri buang ke dalam sampah.
Di satu sisi Putri ini sebenarnya nggak curiga sama sekali sama Ritma. Dia cuma menganggap bahwa omongannya Pak Ustadz ini ada benernya nih dan bisa aja dicoba. Dan di satu sisi Putri ini tidak ingin melukai hatinya Ritma dengan membuang makanan bikinannya. Jadi dia diam-diam lah kayak masak, dia diam-diam ke dapur, dia diam-diam semua diam-diam. Dan bener aja kondisi kesehatan Putri itu semakin membaik. Badannya berangsur-angsur lebih bugar, padahal dalam 3 hari itu dia cuma makan nasi telur. Sampai pada suatu malam, tiba-tiba terdengar suara benda tumpul yang jatuh ke lantai. Suaranya begitu keras sampai membangunkan si Putri dan juga suaminya. Ternyata suara tersebut berasal dari kamarnya Ritma. Bergegas mereka masuk ke dalam kamar dan betapa kagetnya Putri dan suaminya ketika dia melihat lemari kayu yang begitu besar dan berat itu jatuh menimpa kasurnya Ritma. Di atas kasur, Putri dan suaminya bisa melihat darah berucuran di mana-mana, dan di sana Putri tahu bahwa Ritma itu sudah tiada. Langsung saja suami Putri memanggil tetangga untuk membantu mengangkat lemari itu karena lemari kayu tersebut terbuat dari kayu mahoni asli yang sangat berat. Putri yang menunggu di dalam kamar itu berusaha memanggil namanya Ritma. Dia masih berharap bahwa Ritma ini masih hidup. Tapi tidak ada satupun balasan dari Ritma. Dan tiba-tiba lampu rumah pun mati. Lampu rumah mati diikuti dengan suara tangisan Reina. Putri yang waktu itu tidak membawa HP, dia meraba-raba dinding sambil berjalan menuju kamarnya Reina. Tenang sayang, tenang, ibu di sini. Reina, jangan nangis, tenang ya. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari perempuan yang benar-benar suaranya itu dekat banget sama telinganya Putri. Diikuti hawa dingin yang tiba-tiba lewat di belakang lehernya Putri. Seketika itu juga bulu kuduk Putri merinding. Wah gila sih, kalian bisa lihat gak sih? Aku merinding anjir. Oh my god. Ini aku syutingnya pagi loh. Oh my god. Di situ Putri langsung membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan diri. Suara cekikan tawa itu semakin kuat terdengar, diikuti suara tangisan wanita lain. Putri ketakutan, dia menangis dalam gelap. Tubuhnya itu diam mematung, pundaknya begitu dingin seperti dia lagi gendong orang di atas pundaknya. Dan tiba-tiba Putri itu jatuh pingsan. Ketika Putri sudah sadarkan diri, di sekitarnya ada 3 ibu-ibu yang sedang membaca Al-Quran sambil berdoa. Salah satu ibu yang melihat Putri terbangun spontan memanggil suaminya Putri dan beberapa ustadz yang berjaga di luar. Suami Putri bercerita bahwa Putri itu pingsan, sedangkan Ritma nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Ketika lemari kayu diangkat, tengkorak tubuh Ritma itu sudah remuk. Wajahnya tidak bisa diidentifikasi lagi. Beberapa bagian tubuhnya membiru dan pahanya tertusuk serpihan kayu cukup dalam, yang menyebabkan satu tempat tidur bergenang darah. Ayah dan ibu Putri sekarang berada di rumah sakit untuk melakukan otopsi, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ritma. Setelah Ritma dimakamkan, Putri dan keluarganya pindah ke rumah yang baru. Penghasilan Putri turun drastis dari hari pertama toko kembali dibuka sampai Januari tahun ini. Putri harus memecat 2 karyawannya, menjalankan bisnis online dan kembali membuka toko kecil di depan rumah. Banyak stok skincare dan juga body care yang bernilai ratusan juta bertumpuk menjadi debu di gudang rumah. Sampai-sampai ada beberapa produk yang mendekati tanggal expired harus dijual rugi, bahkan tidak bisa balik modal. Setelah 2 bulan sejak Ritma diotopsi, akhirnya hasil autopsi itu keluar. Hasil autopsi menunjukkan adanya sesak nafas sebelum Ritma meninggal, yang menandakan bahwa Ritma sudah meninggal sebelum lemari jatuh menimpahnya. Ditambah lagi ada bekas biru-biru di sekitar lehernya seperti bekas cekikan. Berarti si Ritma ini sudah meninggal sebelum lemari itu jatuh. Lalu siapa yang menjatuhkan lemari seberat itu? Apa itu perbuatan iblis?
Di tengah sulitnya perekonomian, Putri ini harus menjual beberapa barang dan termaksud HP-nya Ritma. Sebelum dijual, HP-nya Ritma ini sempat dicek-cek dulu, siapa tahu ada file-file atau berkas-berkas penting atau ada perhitungan penjualan skincare yang belum sempat mereka rekap ketika Putri berada di rumah sakit. Tapi ternyata di dalam HP tersebut Putri menemukan sebuah chat WhatsApp bersama seorang pria yang ia duga sebagai pacarnya Ritma. Di dalam chat tersebut, Ritma bercerita kalau dia ingin menguasai bisnis kakaknya karena iri melihat kakaknya itu, Putri, jalan-jalan ke luar negeri dan membeli barang-barang mewah. Dan ternyata pacarnya Ritma lah yang mengenalkan Ritma pada dukun santet dan ilmu pesugihan. Sebelum kalian shock, ini ada fakta lain yang lebih gila. Dan lebih plot twist-nya lagi, Ritma juga menaruh semacam garam yang sudah diguna-guna ke setiap makanan Putri untuk membuat kondisinya semakin lemah. Ini yang lebih gilanya lagi. Wah, kalian gak siap sih denger yang ini. Ini emang sadis banget. Ada orang sadis ini bahkan sama keluarganya sendiri, kakaknya sendiri, bahkan sama anak kecil. Kalian harus dengar. Jadi di malam kecelakaan, ternyata Ritma dan Riko itu belum meninggal. Mereka berdua masih sadar. Dan melihat Riko yang masih sadar, Ritma ini mengambil botol air aqua dan dimasukkan ke dalam mulutnya Riko. Dia tekan botol air itu ke dalam mulutnya Riko sehingga Riko tidak bisa bernafas. Dan seketika itu Riko meninggal di tempat. Bahkan Ritma itu sengaja terlihat sangat-sangat panik ketika berada di dalam mobil agar Putri ini tidak berkonsentrasi dan kecelakaan itu terjadi. Semua kejadian ini direncanakan Ritma di depan pacarnya agar dia bisa segera keluar dari rumahnya Putri dan membawa lari seluruh hartanya. Wah, gila sih, ini sadis banget sih. Pas aku baca cerita ini malam-malam itu aku langsung jantung aku skip sih. Aku beruntung banget punya kakak aku yang kayak sekarang daripada adik yang sadistik kayak gini. Ada ya orang yang tega banget menumbalkan kakaknya, menumbalkan anak dari kakaknya sendiri. Ini kandung loh. Ritma dan Putri ini saudara kandung. Bukan saudara beda ibu, ini saudara kandung. Tapi setega itu, Ritma melakukan itu ke Putri dan juga Riko. Bahkan Ritma lah yang membunuh Riko. Ini kalian harus garis bawahi ya, Riko itu bukan meninggal karena kecelakaan. Tapi Riko meninggal karena dibunuh oleh Ritma. Harusnya berita-berita kayak gini tuh bisa sih dibawa ke pengadilan dan bisa aja sih Ritma ini mendapatkan hukuman agar dia jera. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ritma mendapatkan hukuman yang jauh lebih sadis di akhirat. Menurut Putri, untuk sekarang dia tetap harus berfokus pada keluarga kecilnya, kepada suaminya, dan juga kepada Reina, anak perempuannya. Dan juga dia harus lebih fokus untuk mengembangkan bisnis skincare-nya. Oke, itu tadi cerita dari Putri. Terima kasih banyak Putri sudah ingin membagikan ceritanya kepada kita semua. Ini juga pelajaran buat aku dan juga kamu untuk tidak mempercayai siapapun, bahkan keluarga sendiri, bahkan kalau itu menyangkut urusan bisnis. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Tolong kasih like dan juga subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video dan cerita-cerita menarik lainnya yang bakal aku upload rutin setiap minggunya. Dan untuk kalian yang ceritanya ingin dibacakan, kalian bisa kirimkan cerita lengkap kalian ke alamat email di bawah ini. Oke, sekarang aku bakal ganti baju dan bakal siap-siap. Oke, see you next time. Bye-bye.